Halo rekan-rekan para pejuang PPG calon guru untuk tahun 2026. Hari ini kita lanjutkan untuk part 2 ya, soal literasi dan numerasi. Selamat menyimak. Sebelum rekan-rekan menyimak, mohon untuk bisa subscribe dan like ya, untuk bisa membantu, mendorong, memotivasi kami untuk terus berkarya. Baik, soal yang pertama. Sebuah SMA menerapkan kebijakan pembelajaran berbasis proyek selama 1 semester. Setelah evaluasi, rata-rata nilai siswa meningkat sebesar 8%. Kepala sekolah kemudian menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan satu-satunya penyebab meningkatnya prestasi belajar. Namun, laporan evaluasi juga menunjukkan bahwa pada periode yang sama, sekolah menambah jam pendampingan belajar, memperbaiki fasilitas laboratorium, dan melaksanakan pelatihan intensif bagi guru. Argumen kepala sekolah yang lemah karena menurut rekan-rekan yang mana yang argumen kepala sekolah tersebut lemah? Ya, yang B. Kenapa? Karena stimulus menunjukkan terdapat beberapa variabel yang berubah secara bersamaan. Kesalahan utama adalah menyimpulkan hubungan sebab akibatnya dari satu faktor tanpa mengendalikan faktor lainnya. Oke, selanjutnya. Teks pertama, sekolah A berhasil meningkatkan budaya membaca dengan mewajibkan siswa membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian teks yang kedua, sekolah B justru tidak menerapkan kewajiban membaca. Sekolah menyediakan sudut baca yang nyaman, memberikan kebebasan memilih bacaan, dan guru secara rutin mendiskusikan buku yang telah dibaca siswa. Hasil evaluasi menunjukkan indeks literasi kedua sekolah meningkat hampir sama. Simpulan yang paling tepat adalah menurut rekan-rekan yang mana yang simpulan yang paling tepat dari kedua teks di atas? Ya, yang C. Kenapa? Karena kedua sekolah menggunakan pendekatan berbeda, tetapi memperoleh hasil serupa. Yang dapat disimpulkan adalah lebih dari suatu strategi dapat efektif apabila diterapkan secara konsisten. Oke, kemudian soal nomor 3. Jumlah peserta pelatihan guru dapat dilihat pada tabel ya. Tahun 2023 sebanyak 320 guru, kemudian yang lulus 256. Kemudian pada tahun 2024 itu guru yang mengikuti pelatihan itu sebanyak 400. Kemudian yang lulus 300. Pada tahun 2025 itu yang ikut 500 dan yang lulus adalah 360. Pernyataan yang benar adalah, silahkan disimak dan diperhatikan rekan-rekan, yang mana yang pernyataan yang benar, apakah A, apakah B, apakah yang C, atau yang D. Menurut rekan-rekan yang mana pernyataan yang paling benar dari data di atas? Ya, yang B. Kenapa yang B? Kita coba hitung. Hitung peserta yang gagal. Tahun 2023, dari 320 yang gagal 256. Berarti ada 64 guru yang gagal. Kemudian tahun 2024, itu 400 orang yang lulus itu adalah 300. Berarti yang gagal adalah 100. Kemudian tahun 2025, itu ada 500 orang yang ikut. Tapi yang lulus hanya 360, artinya yang gagal sebanyak 140. Dari tahun ke tahun, ternyata peserta yang tidak lulus itu meningkat. Jadi jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya. Suatu sekolah memperoleh bantuan sebesar 720 juta rupiah. Kebijakan penggunaan dana yaitu minimal 30% untuk sarana, kemudian maksimal 25% untuk pelatihan guru, kemudian sisanya itu untuk operasional. Sekolah itu menggunakan 35% untuk sarana,
dan 20% untuk pelatihan. Nah, berapa jumlah dana operasionalnya? Silahkan rekan-rekan bisa hitung berapa jumlah dana operasionalnya yang digunakan oleh sekolah tersebut. Apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D? Silahkan kita beri waktu 15 detik ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa yang D? Kita coba hitung ya. Sarana kan 35% nih ditentukan. Yang akan digunakan dananya kan karena minimal 30 kan ya, 30%, maka sekolah ini menggunakan sarana 35%. Kemudian untuk pelatihan guru itu kan maksimal 25%. Sekolah ini menggunakan 20%. Artinya totalnya dari sarana dan pelatihan itu 55%. Artinya masih tersisa dari kalau seandainya totalnya itu adalah 100%, maka dikurang 55% itu masih sebesar 45%. Maka 45% dikali dengan 720 juta tadi, sisanya masih 324 juta. Nah, inilah yang kemudian menjadi dana operasional. Maka jawaban yang tepat adalah 324 juta itu adalah yang D. Oke, paham ya rekan-rekan ya? Oke, selanjutnya 4 sekolah memiliki data berikut. Silahkan dapat disimak data yang ada di di tabel. Bahwa sekolah A itu jumlah gurunya 30. Jumlah siswanya itu 900. Kemudian yang B, jumlah gurunya itu 40. Jumlah siswanya ada 1120. Sedangkan yang C, itu jumlah gurunya 28. Siswanya itu 700. Sedangkan yang D, itu jumlah gurunya itu 45. Sedangkan jumlah siswanya adalah 1080. Nah, pemerintah ini akan memberikan tambahan guru kepada sekolah dengan rasio siswa per guru tertinggi. Sekolah yang paling diprioritaskan memperoleh tambahan guru adalah yang mana nih menurut rekan-rekan? Apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D? Yang mana? Oke, yang A. Kenapa yang A? Kita coba hitung rasionya ya. Nah, yang A ini kan 900 dibagi 30, ya kan ya? 900 siswa dibagi 30 guru, itu rasionya adalah 1/30. Kemudian yang B, itu adalah 1120 dibagi 40 guru, jadi berbanding 1/28. Kemudian yang C, itu adalah 700 dibagi 28 itu adalah 1/25. Yang D 1080 dibagi 45 itu adalah 24 guru. Jadi yang membutuhkan rasio siswa yang paling tinggi dan membutuhkan tambahan guru adalah yang A, karena 1/30. Oke, selanjutnya sebuah dinas pendidikan itu melakukan survei terhadap 600 guru mengenai penggunaan media digital dalam pembelajaran. Hasilnya menunjukkan bahwa 78% guru merasa penggunaan media digital meningkat motivasi belajar siswa. Berdasarkan hasil tersebut, seorang peneliti menyimpulkan bahwa media digital pasti meningkatkan hasil belajar siswa di seluruh sekolah. Kelemahan utama kesimpulan peneliti tersebut adalah yang A, B, C, atau D. Silahkan rekan-rekan bisa menentukan kira-kira kelemahan utama kesimpulan peneliti tersebut adalah yang mana. Ya, yang A. Kenapa? Karena data hanya tersedia mengenai persepsi terhadap motivasi belajar. Sedangkan kesimpulan yang dibuat mengenai hasil belajar, itu kedua konsep tersebut tidak identik, sehingga kesimpulan melampaui bukti yang tersedia. Jadi, jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang A. Oke, selanjutnya. Seorang kepala sekolah berpendapat bahwa program membaca 20 menit setiap pagi meningkatkan kemampuan literasi siswa. Data berikut yang paling memperkuat pendapat tersebut adalah A, B, C, atau D? Yang mana rekan-rekan? Ya, yang A. Kenapa?
Karena pilihan A itu menyediakan pembanding, comparison group, sehingga hubungan antara program dan peningkatan kemampuan literasi menjadi lebih kuat. Pilihan lainnya tidak menunjukkan bahwa program tersebut benar-benar meningkatkan kemampuan literasi. Oke, selanjutnya. Pada tahun 2024, terdapat 2.400 peserta pelatihan guru. Tahun 2025 jumlah peserta meningkat 25%. Kemudian tahun 2026 jumlah peserta berkurang 20% dibanding tahun 2025. Jumlah peserta pada tahun 2026 adalah berapa banyak jumlahnya? A, B, C, atau D? Silahkan rekan-rekan coba menghitung berapa sebenarnya jumlah peserta pada tahun 2026. Oke, sudah ketemu? Jawabannya yang A, B, atau C, atau D? Ya, jawabannya yang C. Cara menghitungnya adalah pada tahun 2025, berarti 2.400 kan ya, tahun 2024, itu meningkat 125%, artinya kali 125%. Artinya di tahun 2025 itu adalah 3.000. Nah, kemudian di tahun 2026 itu nurun 20%, artinya kan menurun. Jadi kalau tadi yang 3.000 dianggap itu 100%, maka turun menjadi 80%. 3.000 kali 80% itu 2.400. Nah, soal ini sebenarnya menguji pemahaman bahwa kenaikan dan penurunan besar presentasi tidak selalu menghasilkan nilai yang berbeda dari nilai awal. Dalam kasus ini, peningkatan 25% diikuti penurunan 20% kembali menghasilkan jumlah yang semula. Nanti rekan-rekan jika menemukan soal-soal yang seperti ini harus betul-betul teliti. Kemudian yang ke-9, sebuah sekolah akan memilih vendor internet berdasarkan biaya per Mbps. Silahkan bisa dilihat vendor A, harga per bulan Rp900.000, kemudian kecepatannya 100 Mbps. Kemudian yang vendor B adalah 1.080.000 dengan kecepatan 150 Mbps. Kemudian yang vendor C 840.000 dengan kecepatan 80 Mbps. Kemudian yang vendor D 1.350.000 dengan kecepatan 180 Mbps. Vendor yang memberikan nilai ekonomis yang terbaik adalah apakah yang vendor A, vendor B, vendor C, atau vendor D, rekan-rekan? Ya, vendor B. Kenapa? Kita coba hitung ya biaya per Mbps-nya. Yang A itu 900.000 dibagi 100 Mbps itu adalah 9.000 per Mbps-nya. Sedangkan yang B, 1.080.000 itu dibagi 150 Mbps, jadi per Mbps-nya adalah 7.200 Mbps. Sedangkan yang C, 840.000 dibagi 80 Mbps itu adalah 10.500 per Mbps. Sedangkan yang D, 1.350.000 dibagi 180 Mbps dapatnya 7.500 per Mbps. Jadi jawaban yang paling ekonomis itu adalah yang B. Selanjutnya, nilai asesmen 8 peserta adalah 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 120. Pernyataan yang paling tepat adalah silahkan rekan-rekan pilih yang A, B, yang C, atau yang D. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena urutan data sudah terurut. Begitu sudah terurut. Mediannya itu adalah 80 ditambah 82. Karena nilai tengah ya, median berarti dibagi 2 sama dengan 81. Kemudian nilai rata-ratanya adalah ya dijumlah semuanya dari 8 peserta tadi, kemudian dibagi 8, ketemunya 85. Jadi nilai ekstrim 120 itu menarik rata-rata ke atas sehingga rata-rata lebih besar daripada median. Inilah karakteristik data yang memiliki pencilan atau outlier. Oke, selanjutnya nomor 11. Sebuah sekolah menerapkan pembelajaran berbasis diferensiasi selama 1 tahun. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata nilai siswa meningkat dari 76 menjadi 81. Kepala sekolah menyatakan bahwa peningkatan tersebut sepenuhnya disebabkan oleh penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Namun, laporan evaluasi juga menunjukkan bahwa selama periode tersebut, sekolah menambah jam remedial, memperbarui fasilitas laboratorium, menyediakan pelatihan guru, dan mengurangi jumlah siswa per kelas. Kesimpulan kepala sekolah paling tepat dinilai sebagai
Yang mana rekan-rekan? Ya, yang D. Karena soal ini menguji kemampuan mengenali variabel pengganggu. Ya, confounding variables. Banyak faktor berubah secara bersamaan sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa satu faktor saja menjadi penyebab utama. Nomor 12, seorang kepala sekolah mengatakan sekolah yang memiliki perpustakaan digital pasti menghasilkan siswa yang lebih literat. Agar pernyataan tersebut dapat diterima, asumsi yang harus benar adalah yang mana rekan-rekan? A, B, C, atau yang D? Ya, yang dianggap paling tepat adalah yang A. Kenapa? Karena keberadaan perpustakaan digital sangat saja tidak cukup. Asumsi tersembunyi adalah siswa benar-benar memanfaatkannya. Soal nomor 13, sebuah pelatihan diikuti 500 guru, sebanyak 600% lulus tahap pertama. Dari peserta yang lulus tahap pertama, 75% lulus tahap kedua. Dari peserta yang lulus tahap kedua, 80% memperoleh sertifikat. Nah, sekarang berapa guru yang memperoleh sertifikat? Silahkan dihitung rekan-rekan. Apakah yang A, B, C, atau yang D? Ya, yang tepat adalah yang A. Jadi tahap pertama itu 500 kali 60%, artinya 300. Kemudian tahap kedua yaitu 300 karena 60%-nya kan ya. Jadi yang lulus 75%, jadi 225. Kemudian yang penerima sertifikat berarti kan 225 kali 80%, 180. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, nomor 14, 4 sekolah memiliki data berikut. Bisa dilihat bahwa sekolah A, jumlah guru 32, jumlah siswa 960. Yang lulus UN itu adalah 94%. Dan yang B, 36 guru, siswanya 1080. Kemudian yang lulus UN 95%. Sekolah C itu jumlah gurunya 25, kemudian siswanya 700, kemudian lulus UN-nya adalah 92%. Kemudian yang sekolah D itu jumlah gurunya 40, jumlah siswanya 1120, kemudian yang lulus UN adalah 96%. Pemerintah akan memilih sekolah dengan produktivitas guru tertinggi, dihitung dari jumlah siswa lulus dibagi jumlah guru. Sekolah yang memiliki produktivitas guru tertinggi adalah yang mana nih rekan-rekan? Apakah yang A, B, C, atau yang D? Ini perlu dihitung ya, tidak bisa hanya melihat sekilas begitu. Oke, produktivitas yang paling tinggi adalah jawabannya yang B. Kenapa? Karena kalau jumlah siswa yang lulus, kalau yang A itu hanya 28, kalau yang B itu 28,5, kalau yang C itu 25,8, yang D itu adalah 26,9. Jadi yang paling tinggi produktivitasnya adalah yang B. Oke, secara detail rekan-rekan nanti bisa mencoret-coret ya. Kalau ada sesuatu yang mungkin perlu ditanyakan, disampaikan, atau jawaban saya kurang tepat begitu, atau kurang detail bisa disampaikan di di kolom komentar. Untuk nomor 14. Kemudian yang nomor 15. Nilai literasi 10 peserta ada 65, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 80, dan 120. Jika nilai 120 dihapus dari data, maka A, B, C, D, yang mana nih rekan-rekan? Kira-kira? Ya, jawabannya yang C. Kenapa? Misalnya dihitung nih dengan nilai 120 tanpa dihilangkan ya. Jadi jumlahnya adalah 758 kalau dijumlah semuanya, rata-ratanya adalah 75,8, kemudian medianya adalah 74,5. Kalau tanpa 120 itu berarti kan 758 dikurang 120 itu 638. Jadi rata-ratanya adalah 70,9, kemudian nilai tengahnya atau mediannya adalah 74. Maka median hanya berubah sedikit, sebaliknya rata-rata turun cukup besar karena pencilan auto layer telah dihilangkan. Jadi jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang C.
Oke, rekan-rekan, mungkin sementara itu ini terlebih dahulu untuk pembahasan kita pada kali ini. Selamat berjuang rekan-rekan untuk bisa mengikuti PBG calon guru di tahun 2026 ini. Kami selalu mendoakan mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, kesuksesan, sehingga rekan-rekan bisa memperoleh nantinya memperoleh sertifikat pendidik dan menjadi guru profesional dan mampu mencerdaskan anak-anak bangsa dimanapun rekan-rekan nantinya mengabdi. Mungkin ini terlebih dahulu, nanti kita sambung lagi untuk part yang selanjutnya atau bagian yang selanjutnya. Mohon kami diberikan masukan, saran di kolom komentar begitu. Jika rekan-rekan berkenan membantu kami untuk bisa mengembangkan terus YouTube kami, sehingga kami terus bisa berbagi untuk rekan-rekan yang lainnya. Mohon untuk bisa di subscribe ataupun di like ya. Mungkin itu saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.